Pengalaman empiris menunjukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Muldoko dan kawan-kawannya. Saya ulangi, sudah 16 kali Partai Demokrat menang atas gugatan hukum KSP Muldoko dan kawan-kawan. Artinya skornya 16-0. Ya itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita harus taat hukum, ini negara hukum. Kalau dia mengajukan ke pengadilan, kan ada upaya hukum. Ada, kalau dia tun di petun, pengadilan tinggi, kasasi APK, kan begitu. Itu aturan hukum, hak. Dan saya tidak mau campur, kami tergugat, kami jawab. Kalau ada, ini soal normal aja itu, ya. Dan, iya nanti akan kita buat lah, itu urusan Dirjen Ahu lah itu. Secara resmi, hari ini, tim hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut. Kita yakin Demokrat berada pada posisi yang benar. Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan pengurus anak cabang Partai Demokrat Kabupaten Lebak mendatangi kantor Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Selasa 4 April 2023. Para pendukung kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono ini menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penolakan kepengurusan hingga upaya peninjauan kembali sengketa Partai Demokrat yang dilakukan kubu Muldoko. Menurut mereka, kepengurusan di bawah pimpinan AHY sah secara hukum dan diakui anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Kami, DPC Partai Demokrat Lebak, menyampaikan beberapa hal terkait permohonan peninjauan kembali atau PK yang dilakukan kelompok KSP Muldoko. Dengan alasan adanya 4 bukti baru atau nupom KSP Muldoko dan jam pada 03 Maret 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung RI, di mana keempat nopom tersebut faktanya bukan merupakan bukti baru. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mempersilahkan kubu Muldoko mengajukan peninjauan kembali atas penolakan kasasi gugatan pengurus Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurutnya, hal itu merupakan hak setiap warga negara dan telah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, Kemenkumham melalui Ditjen Administrasi Hukum Umum akan menyiapkan nota memori sebagai tergugat pertama. Ya itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita harus taat hukum, ini negara hukum. Kalau dia mengajukan ke pengadilan, kan ada upaya hukum. Ada, kalau dia tun di petun, pengadilan tinggi, kasasi APK, kan begitu. Itu aturan hukum, hak. Dan saya tidak mau campur, kami tergugat, kami jawab. Kalau ada, ini soal normal aja itu, ya. Dan, iya nanti akan kita buat lah, itu urusan Dirjen Ahu lah itu. Pengajuan peninjauan kembali atau PK yang diajukan kubu Muldoko pada 3 Maret lalu diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat AHY pada Senin. Pengajuan itu 1 hari setelah Partai Demokrat mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan. AHY menyebut tim hukumnya menyerahkan kontra memori atas PK kubu Muldoko. AHY menilai ada upaya serius untuk menggagalkan pencalonan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan memecah koalisi perubahan. Jika PK yang diajukan ke MA dimenangkan kubu Muldoko, maka otomatis kepengurusan yang diakui adalah Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang dengan Muldoko sebagai ketua umum. Sikap Muldoko sangat mungkin berbeda dengan AHY sehingga akan berpengaruh pada koalisi perubahan. Apabila Demokrat tidak lagi di koalisi perubahan, maka syarat pengajuan capres menjadi tidak terpenuhi. Saat ini syarat tersebut sudah terpenuhi dengan bergabungnya 3 parpol, yakni Partai Nasdem dengan 59 kursi, PKS 50 kursi, dan Partai Demokrat 54 kursi, sehingga total 163 kursi atau 28,3% dari total kursi. Jika Muldoko menang dan menarik dukungan Partai Demokrat di koalisi perubahan, maka 54 kursi hilang, sehingga tinggal 109 kursi atau kurang dari 115 kursi yang menjadi pengajuan Capres 2024. Kisruh di Partai Demokrat bermula pada 1 Februari 2021.
Saat itu AHY menyebut ada gerakan yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Saat Kongres luar biasa di luar kubu AHY digelar 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko dipilih sebagai Ketua Umum. Kisruh kedua kubu berlanjut ke jalur hukum dan bergulir hingga setahun. MA menolak kasasi Muldoko yang melawan Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait Kongres luar biasa Partai Demokrat Deli Serdang. Putusan dibacakan pada Kamis 29 September 2022. Kini tersisa jalur PK yang bisa saja ditempuh kubu Muldoko. Pengalaman empiris menunjukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Muldoko dan kawan-kawannya. Saya ulangi, sudah 16 kali Partai Demokrat menang atas gugatan hukum KSP Muldoko dan kawan-kawan. Artinya skornya 16-0. Secara resmi, hari ini tim hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut. Kita yakin Demokrat berada pada posisi yang benar.